Buana tidem semesta alam, semoga isi dunia terhindar dari bencana. Bergerak ke selatan, jauhkan dari godaan. Bergerak ke utara, jauhkan dari bahaya. Bergeraklah ke timur, semoga mendapat masyhur. Bergeraklah ke barat, semoga mendapat rahmat. Wahai Kresna, ketahuilah, hari ini alam telah memberikan amanat kepadamu untuk melakukan sebuah tugas mulia. Mulai hari ini engkau akan bertanggung jawab atas turunnya wahyu Makutoromo kepada siapapun yang berhak dan pantas menerimanya. Wahai alam semesta, mengapa mesti aku yang harus menerima tugas ini? Kresna, penobatanmu bukan tanpa alasan. Engkau terpilih karena saat ini hanya dirimulah yang terbaik. Terbaik di antara semua yang telah teruji. Dengan demikian, maka hanya kau yang terpercaya mengemban tugas ini. Namun demikian, keberhasilan tidak akan datang tanpa rintangan dan ujian yang berat. Terimalah keduanya dengan sebuah keikhlasan. Niscaya engkau akan mudah melewatinya. Heningkan ciptamu Kresna, siapkan dirimu untuk menerima tugas menurunkan wahyu Makutoromo.
kemana kamu? Lapar! Tolonglah aku manusia, tolonglah aku. Wahai binatang meloncat, kena apa dengan dirimu, Kijang? Tolonglah aku manusia, aku dikejar-kejar oleh sang pemangsa. Harimau itu akan membunuhku dan mencapik-capik meluluh lantakan semua peri kehidupanku, termasuk tulang-tulang dan dagingku. Wahai Kijang, bukankah memang kodrat dari dunia? Rantai makanan memang harimau itu, binatang pemangsa itu akan memangsa siapapun dan apapun yang menjadi mangsanya. Tidak terkecuali dengan engkau, wahai rusa. Tetapi manusia, saya minta tolong, karena saya harus menyusui anak-anakku. Kalau aku tidak berhasil menyusui anak-anakku, maka aku bisa mati kelaparan anak-anakku itu. Dan tolonglah manusia, tolonglah manusia. Kau bisa mencegah harimau itu dengan persyaratan. Persyaratan apa, Kijang? Setelah aku menyusui kedua anakku, aku bersedia dibunuh oleh harimau itu, asalkan aku sudah punya kesempatan menghidupi anak-anakku. Oh. Kasihan sekali engkau, Kijang. Baiklah, jika memang demikian, bersembunyilah di belakangku, bersembunyilah di balik pohon itu. Harimau itu nanti akan saya hadapi. Terima kasih manusia. Siapakah engkau, manusia? Berani kau menghalangi aku? Berhentilah, harimau. Namaku Kresna. Oh, namamu Kresna. Punya tujuan apa? Dan maksudmu apa menghentikan aku? Apakah kamu tidak bisa menunda barang sehari 2 hari untuk tidak memakan daging rusa yang ketakutan itu, harimau? Hei Kresna, kamu harus punya otak. Sementara kau merasa kasihan kepada Kijang, tetapi kenapa kau tidak merasa kasihan dengan aku? Aku sudah 3 hari 3 malam belum makan, lapar, haus dan dahaga.
Lagi pula, kalau engkau manusia yang beradab, mestinya kau tahu penderitaan orang lain dan penderitaan makhluk lain. Krishna, kau jangan menghalang-halangi aku, karena memang itu adalah makananku. Apakah kau merasa kasihan dengan satu pihak, sementara di pihak lain aku menderita kelaparan? Menyingkirlah Krishna, menyingkirlah Krishna, biar aku makan kijang itu. Tolong. Baiklah, kalau memang demikian, sekarang Krishna akan melakukan sebuah solusi. Persoalannya adalah kamu lapar, sedangkan kijang itu adalah ketakutan. Sekarang begini saja, rasa laparmu akan saya tebus. Wah, apakah kamu akan mengganti makanan lain? Saya bersedia menjadi dan menggantikan makananmu, bahkan dagingku lebih lezat, dagingku lebih nikmat daripada kijang itu. Apa maksudmu, Krishna? Harimau, mulai sekarang urungkan niatmu untuk memakan kijang itu. Sebagai ganti, makanlah dagingku, isaplah darahku. Niscaya engkau akan bisa lapar seumur hidupku. Oh. Berkencang Krishna, sungguh mulia buktimu Krishna. Berkencang Pak Pong Bubelong Waruda yang tenegar wong Kalijo desa apa sing gawe. Selamat Kresna, selamat. Loh, bukankah ini dewa dari kahyangan? Pukulun Narado. Yes, my name's Narado. Dengan paduka pukulun Sang Hyang Siwa, pukulun Bathara Guru. Benar Kresna. Aku bangga karena kamu lulus ujian Kresna. Kamu telah dapat meyakinkan bahwa kamu adalah sosok yang ikhlas dan jauh dari vested interest atau melik gendong lali. Ingat pukulun Indonesian language, oke? Okay? Oke, Kakang. Don't forget. Oke, Kakang. Kowe ngerti bahasa Inggris? Sedikit-sedikit pukulun. Harus bisa bulan Juni ke Belanda kembali loh kamu. Kamu yang menjadi Raja Dwarawati. Hanya sosok yang demikianlah yang pantas kutitipi Wahyu Makutoromo. Maaf pukulun, aku belum jelas dengan persoalan ini. Nah begini Kresna, ketahuilah dewa akan menurunkan wahyu simbol penguasa dunia yang disebut dengan Wahyu Makutoromo. Makuta adalah mahkota, sedangkan Rama yaitu Prabu Rama Regowo atau Rama Wijaya, suami Dewi Sinta. Itu loh yang dulu menjabat sebagai Raja Pancawati. Itu loh dulu Prabu Romo
yang pernah membawa kesejahteraan masyarakatnya menuju ke jembatan emas. Dan Kresnolah yang berhasil menjadi pucuk pemimpin dan pucuk pimpinan yang bisa menjadi contoh, bukan hanya sekedar ngomong, tetapi Kresno Prabu Romo bisa mensejahterakan semua masyarakatnya dari berbagai lapisan. Untuk itu, kamulah yang ditunjuk dan akan dititipkan Wahyu Makutharomo itu kepadamu. Sendika dawuh Pukulun, kalau memang itu adalah kehendak para dewata. Kresno, saya mengistilahkan titip, artinya wahyu itu bukan milikmu. Setuju? Baik Pukulun, lalu apa yang harus aku perbuat? Begini, kamu sekarang ganti kostum, pergilah ke gunung, naiklah ke puncak gunung, tinggi sekali. Gunung itu namanya Gunung Kutharunggu. Ingat, gunung apa? Kutharunggu. Nah, sekarang kamu membuat perguruan tinggi di sana ya, perguruan tinggi swasta. Namailah perguruan tinggi itu dengan perguruan tinggi The Universitas of Kutharunggu. Oke? Oke, Pukulun. Dan kamu bergantilah nama. Namamu bukan Kresna, tetapi sekarang namamu adalah Profesor Dr. Kesawasidi SHMH MHum Eskar. Baiklah Pukulun, sendika dawuh Pukulun dan Kresna, berikanlah Wahyu Makutharomo kepada siapa saja, kepada mahasiswamu yang benar-benar memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Gini, jadi mahasiswanya itu yang kamu berikan gelar itu adalah, satu, harus cerdas. Jadi kalau mahasiswa idiot jangan. Kemudian adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kematangan jiwa. Yang kedua, ikhlas, tidak vested interest. Yang ketiga adalah gemar akan dharma. Oke Pukulun. Kresna, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Tutuplah panca inderamu, kosongkan dirimu. Dalam hal ini, kepasrahan total adalah lebih penting. Dan hari ini pula kutitipkan Wahyu Makutharomo kepadamu untuk diberikan kepada mahasiswamu yang terpilih, Kresno. Begawan Kesawasidi, Begawan Kesawasidi, Kesawasidi.
tekan nagari Hastinapura. Siapa itu? Oh, Jenderal Sengkuni. Adipati Haryo Sengkuni, ada apa Kakang Durna? Mumpung Baginda Prabu Duryudana belum datang, sekarang di sela-sela waktu ini saya ingin ngomong sama kamu, boleh apa enggak? Kalau kamu mau ngomong sama saya, tolong omongan itu harus signifikan. Kalau tidak, percuma. Karena kadar emosi serta kadar gengsi saya adalah semakin hari semakin meninggi, Kakang Durna. Oke lah, begini. Apakah kamu mengetahui tentang keadaan
keadaan apa Kakang Durna? Tentang para pejabat-pejabat negara Hastina Serikat. Loh. Memangnya ada apa dengan pejabat negara ini? Loh, kamu itu bagaimana, Sengguni? Apakah kamu tidak tahu kalau pencurian harta di negeri ini semakin hari semakin menggila? Korupsi maksudmu? Apalah maknanya dan apalah istilahnya? Wah, itu kan omongan orang-orang yang tidak suka dengan kita saja. Dan itulah omongan orang-orang yang tidak sepihak, mungkin beda partai, mungkin jadi begitu. Nyatanya kan tidak ada, Kakang, tidak ada yang namanya pencurian. Begini, kalau kamu mengatakan tidak ada, apakah kamu akan ingkar kalau keponakanmu Angger Durwilocono ketahuan mengambil 100 kantong uang di gudang penyimpanan harta? Nah, tidak mungkin. Loh, tidak mungkin bagaimana? Butuh saksi? Siapa? Aswatama, anakku Aswatama. Silakan bercerita, Ngger Aswatama. Baik, Bapak, saya akan bercerita. Begini, Paman Sengguni. Sesungguhnya saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Adimas Durwilacoro sekuton atau bekerja sama dengan penjaga gudang harta mengambil 100 kampil uang. Nah, teruskan. 100 kantong uang itu dibagi dua. Satu bagian 68,5 kantong, sedangkan yang bagian yang lain adalah 31,5 kantong. Terus Aswatama, terus. 68,5 kantong diberikan kepada 5 orang, yaitu Raden Dursosono 13,5 kantong, Raden Kartomarmo 10 kantong, Raden Joyojotro 10 kantong, Raden Durmogati 10 kantong. Terus ayo Ngger, lanjutkan, jangan takut. Paman Sengguni 25 kantong. Bohong, fitnah kamu ya, bohong itu. Kamu itu hobinya memfitnah orang seperti ayahnya. Teruskan Aswatama, teruskan. Yang 31,5 kantong dibagi 52 orang. Raden Citrakso, Raden Citraksi, Durmuko, Dirgoromo, dan lain-lain. Nah, terbongkar kan kamu? Hop, iringan berhenti. Terlalu melangut, tersinggung saya. Aswatama, kamu telah berani menuduh saya dan 56 orang Kurawa memakan uang negara alias korupsi. Sekarang saya mau tanya. Silakan Paman. Saya tidak usah menghadap kamu karena di sana ada kaca. Jadi saya melihat kamu dari seberang sana. Paham? Paham Paman. Sekarang saya mau bertanya dengan kamu, jawab dengan jujur. Baiklah. Saya mau tanya, dari 31,5 kantong uang kamu mendapatkan apa tidak? Ayo jawab. Saya juga mendapat bagian Paman. Nah, kamu juga mendapat bagian bukan? Berapa? 1,5 kantong Paman. Ih, banyak juga loh. Saya kan kamu bukan Kurawa. Orang yang ngomong masalah korupsi kok malah dia yang mendahului untuk mbadok Bondonegoro. Anjing kamu. Teruskan ayo. Iya Paman, tetapi bagianku tidak aku nikmati sendiri Paman. Ah, itu bukan urusanku, yang penting kamu mendapatkan bagian. Tapi coba uang yang 1,5 kantong itu kamu bagi dengan siapa?
Saya bagi dengan ayah saya Romo Pendito Durno. Iya, aduh mati aku. Ore! Durna korupsi. Sudah korupsi banyak bacot. Dasar gak tahu malu. Gak tahu malu nih. Aduh, Dursasana, Dursasana. Aku malu, Dursasana. Tenang, Bopo. Makanya jangan suka banyak bacot kalau memang dirinya gelopot, kawan. Terima kasih. Lili bagaimana ini guru? Gimana guru? Saya malu, terima kasih. Gak apa-apa. Orang malu itu pantas karena semua orang punya kemaluan. Asu. Oh, berhenti, stop. Bagaimana Kakang? Kalau menurutku, orang mau menyapu itu sapunya harus bersih dulu. Apakah taktik dan teori ini yang kamu jalankan di negeri ini sehingga pemberantasan korupsi di negeri ini seolah-olah berhenti? Kayak orang nari poco-poco. Jangan begitu, Ban. Nggak usah merendahkan orang lain, introspeksi lah. Kalau orang itu selalu menyalahkan orang lain itu nantinya kesalahan sendiri nggak bisa terlihat, man. Orang itu kan tempatnya salah, jangan begitu. Orang juga tahu. Ketika kamu memimpin itu orang pada tahu. Jangan begitu. Kesalahan orang lain kok dijadikan komoditas. Kowe ngentut Durmokati. Loh, entut itu adalah proses biologi. Ventilasi, kalau enggak malah wah bisa terkena diare seumur hidup. Memang betul. Sekarang begini saja sudah. Kita tutup bareng-bareng, wong kita semua juga maling. Jadi sesama maling tidak boleh saling mencurigai. Dan inilah yang disebut dengan korupsi berjamaah dan waladolin, nah begitu. Udahlah, sekarang tahu sama tahu, nggak usah bicara masalah itu. Nah, hidup kita memang dari korupsi ya gitu. Sengguni karo Durna padha bajingane ngene. Sebentar. Waduh, ada SMS sebentar. Oh, sinuwun Prabu Duryudana sudah datang. Presiden Duryudana sudah datang. Siap bos, siap menghadap bos. Tak entok entulung tok deng tok gertok tok.
Hoi. Ya. Tak tang tak tung tak. Hop. Minta dangdut Asik. Sikrapurna Dewa Sikraturyudana nampak resah dan gelisah, nampak resah dan gelisah. Wahyu Makutharama Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Baginda. Selamat pagi Sinuwun. Good morning sir. Saya tidak akan membicarakan keadaan negara. Saya tidak akan membicarakan pula tentang pemerintahan. Saya tidak akan membicarakan tentang rakyat. Bosan. Saya akan berbicara tentang diri saya sendiri. Paham? Ya, paham. Paham apa tidak? Paham. Paham, Sinuwun, paham. Awas lo adik Sengguni, kamu jangan laporan sama bos lo. Ya tidak mungkin toh Kakang, wong semuanya kan terlibat. Ada apa? Kalau berbicara dengan bisik-bisik. Anu Sinuwun, Sengguni. Aduh, begini Kakanda, Guru Durna dengan Paman Sengguni itu berbicara masalah 100 kantong. Cukup. Begini Sinuwun, saya dengan Kakang Durna itu sedang berbicara masalah 100 kantong pupuk untuk petani di negeri ini, khususnya Sukalima begitu. Wah, cangkeme bosok.
Cukup. Cukup. Aku sudah mengatakan, aku tidak ingin berbicara tentang masalah negara. Iya, Angger. Nanti saja. Oh, kalau cita-citaku sudah tercapai, karena saya memikirkan negara akan percuma, memikirkan rakyat pun percuma kalau cita-citaku dan aku belum bisa merasa senang. Iya, Angger, kami siap mendengarkan titah paduka Angger Prabu. Begini Bopo Panembahan, Paman Jenderal Sengguni, dan kau Kopral Durmagati. Yep. Tadi malam sekitar pukul 2 tengah malam, dalam keadaan liep layapeng ngaluyup. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wah, tuh gawe naskah malah ngotot. Harus begini. Silakan kamu terjemahkan. Liep layapeng ngaluyup itu menurut Pak Darko Prawiro Yudo Negoro Indonesia Raya adalah keadaan tidur tidak, terjaga juga tidak, dalam keadaan suntuk. Betul. Dalam keadaan yang amat suntuk, tiba-tiba Sang Hyang Rudra mengejawantah, artinya turun menemui aku. Dia berkata, Duryudana, saat ini Dewata akan menurunkan wahyu simbol kekuasaan dunia yang disebut dengan Wahyu Makutoromo. Saya menanyakan apa simbol penguasa dunia, Bugulun. Sang Hyang Rudra menjawab, artinya siapa saja yang memiliki wahyu tersebut bisa menjadi penguasa dunia tanpa tanding, menjadikan negara adikuasa. Semua akan bertekuk lutut, menyerah. Kemudian saya bisa menguasai dunia ini. Merah dikatakan, maka merahlah dunia. Kuning dikatakan, maka kuninglah dunia. Hijau dikatakan, maka hijaulah semuanya. Biru dikatakan, maka birulah semuanya. Seperti pemilu saja. Yang jelas hidup merah putih. Wah, setelah ada euforia partai bendera kita yang kita cintai merah putih sudah dilupakan. Orang lebih mencintai bendera partai daripada bendera merah putih, kan dobol tenanan. Lalu bagaimana sih Nuwun? Saya bertanya, mengapa Bugulun mendekati aku dan menjumpai aku, membangunkan aku yang hampir terlelap. Kemudian Bugulun Bathara Kala berkata bahwa apabila aku ingin memiliki Wahyu Makutoromo, dia bisa dan dia sanggup. Kemungkinan itu adalah bisa, mengapa tidak? Caranya bagaimana? Aku bertanya. Junjunganku itu mengatakan, pergilah ke perguruan Kutoringgi, tuh Universitas of Kutorunggu, mintalah kepada Profesor Kesawasidi sebagai rektor. Aku terdiam dan tiba-tiba Bugulun Bathara Kala berkata, hai Duryudana, ku dengar ayam jantan sudah berkokok 3 kali. Artinya aku harus pulang ke Setra Gandamayit. Selamat tinggal cucuku. Dan setelah itu Paman, Sang Hyang Kalalodra menghilang dari pandangan. Lalu apa kemauan paduka, Ger? Bapak Durna, agar bisa menguasai dunia seperti yang dikatakan junjunganku Sang Hyang Kala. Aku ingin sekali wahyu itu, Popo. Tetapi aku bingung. Loh, kenapa bingung? Aku harus datang sendiri ke sana atau aku cukup utusan saja? Loh, begini ya, Ger. Untuk mencari anugerah atau wahyu kok utusan, itu tidak lazim. Menurut saya, sebaiknya anak Prabu Duryudana harus datang sendiri ke perguruan tinggi Kutorunggu. Sinuwun Prabu ini kok aneh, mencari wahyu kok utusan. Itu kan sama dengan ingin titel sarjana tetapi tidak mau ujian, alias beli ijazah.
Beli jasa. Ya biar saja wong punya uang kok. Begitu saja kok repot. Malah kaya Gus Dur. Bagaimana pendapatmu Paman Sengguni? Kalau saya lain Sinuwun. Oyong, oyong, oyeng, oyeng. Pendapatmu bagaimana Paman? Kalau saya sorry Sinuwun, sejak terlalu sibuk aku mengurusi pencalekan, kesehatanku agak terganggu. Partai saya gagal verifikasi, kenapa Paman? Partaimu itu sulit untuk mencari singkatan dan tidak mungkin mencari lambang partaimu. Partainya apa? Coba bayangkan, dia itu membuat partai namanya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Oh, beli. Dibatin saja. Di sini juga ada perusahaan namanya Pelni, nggak apa-apa, kan ada N-nya. Dan paling sulit lagi adalah mencari lambangnya. Gagal verifikasi. Lagi pula sekarang pencalonan presiden independen rupa-rupanya tidak disetujui. Makanya banyak calon presiden stres. Kalau kamu? Kalau saya sudah enjoy, saya sekarang sudah bisa menjadi presiden wayang. Bahkan beberapa negara aku mainkan, negara Hastina, negara Pendawa, dimainkan semua oleh dalang. Jadi dalang itu adalah the best of the best. Di atasnya atas. Dewan Muhtasar. Diam Durmagati. Silakan Paman berpendapat. Begini Sinuwun, saya berbeda pendapat dengan Kakang Durna. Sinuwun anak Prabu Duryudana adalah raja diraja. Perkara wahyu yang katanya simbol penguasa dunia itu hanya formalitas saja. De facto Anda adalah penguasa dunia. Coba siapa yang tidak takut dengan nama Paduka? Negara mana atau raja siapa yang tidak hormat kepada Paduka Angger Prabu Duryudana? Karena itu adalah cuma tinggal formalitas. Sebaiknya Sinuwun jangan berangkat sendiri ke Kutorunggu menemui rektor University of Kutorunggu. Dicukupkan dengan utusan saja. Sebab menurut pendapatku Modaro. Padahal yang namanya jadi pejabat negara itu syarat utama adalah sehat, jasmani dan rohani. Kena penyakit ABC lu. ABC matamu. Teruskan Paman, teruskan. Rupa-rupanya Sinuwun tertarik dengan paparan saya. Sungguh amat tertarik. Kedatangan Anda ke perguruan tinggi Kutorunggu itu hanya akan menurunkan kewibawaan Anda sebagai raja dunia. Adik Sengguni, Apa Kakang Durna? takut dan hormat itu berbeda loh. Itu bukan urusan saya. Itu urusan para ahli bahasa yang suka mengotak-atik kata atau istilah. Itu temannya Roy Suryo itu.
Saya tidak akan peduli masalah itu. Apa kamu bisa membuktikan dengan perkataan kamu bahwa negara-negara dan raja-raja seluruh jagat tunduk di telapak kaki anak Prabu Duryodana? Apakah kamu bisa membuktikan? Loh, sebaliknya, apakah Kakang Durna juga bisa membuktikan bahwa negara-negara itu tidak tunduk kepada paduka yang mulia Prabu Duryodana? Ayo. Oh iya ya, lah iya. Wong sama-sama mengambang kok. Sama-sama hanya perhitungan. Sama-sama hanya quick count, oke? Oke lah, nurut wae wong. Kok korupsi meneh. Tenang. Aduh, mati ini mancing neraka aku. Lah, nggak usah terlalu memikirkan neraka. Itu mungkin neraka itu ndak ada, wong belum pernah ada yang ke sana dan kembali ke jagat. Nah, ajaranmu ajaran aliran sesat. Lalu bagaimana, Paman? Sekarang begini Sinuwun. Lebih baik Sinuwun menetapkan bagaimana caranya. Saya itu minta masukan. Saya mohon Paman Sengkuni dengan Bapak Durna tidak pamer debat. Dengarkan, saat ini telingaku hampir tuli mendengarkan orang berdebat, orang bertengkar, orang berpolemik, orang saling menjatuhkan seperti yoyo, seperti poco-poco, omong kosong. Dengarkan, mata saya menjadi perih melihat gambar-gambar orang di setiap jalan, di setiap pohon dengan wajah penuh harap, wajah baru, tokoh muncul dadakan atau tiban sontoloyo. Bikin kotor saja. Hai Paman Sengkuni dan Bapak Durna, sekarang ini dengarkan keputusanku. Keputusanku satu, aku tetap ingin memiliki Wahyu Makutharomo. Dan aku tetap tidak sudi datang ke Kutorunggu. Yang kedua, aku perintahkan kepada Kakang Prabu Basukarno meminta Wahyu Makutharomo dari Profesor Kesawasiti. Yang ketiga, segala pemenang aku serahkan kepada Kakang Prabu Awogo. Yang keempat, Paman Sengkuni dan para Kadang Pulowo supaya menyertai kepergian Kakang Prabu Basukarno. Yang kelima, semua beban berapapun jumlahnya ditanggung oleh Kadipaten Ngawangga melalui anggaran pendapatan belanja negara daerah Awangga. Baiklah Sinuwun. Sekarang panggil ke sini Kakang Dipati Karno. Baru saya SMS. Dia sekarang meluncur ke sini. Don't worry Sinuwun. Sri Astina Maha Prabu Duryodana lan ngendika, aduh harining sun Prapandawa njujug Danglang Durna riseksana mangenjari babos waling uyun sira kakyapa sita angwari banyu suci parwita sari.
Kakang Adipati Karno. Daulat Yai Prabu. Ada apakah gerangan dan apa yang bisa saya bantu Paduka Sang Prabu? Hari ini nasib negara Hastina tergantung dari tanganmu, Kakang Adipati. Wahyu Makutoromo. Saya sudah tahu semuanya. Pembicaraan Yai Prabu, karena pembicaraan dan rencana Yai Prabu itu sudah masuk di dalam www.hastino.com. Saya sudah akses semuanya, Yai. Rencana dan prarencana serta pembicaraan tadi sudah direkam dalam CCTV. Dari semuanya saya sudah paham. Untuk itu, sebagai formalitas, saya mohon dukungan kepada Yai Prabu. Serahkan tugas itu kepada Pun Kakang. Butuh waktu berapa lama, Kakang? Dalam waktu 3 hari, Wahyu Makutoromo sudah berada di tanganmu, Yai. Bagus, Paman. Man, sembunyi, Man. Lawan tendau. Mari. Semua rencana, sarana dan prasarana supaya disiapkan. Hari ini saya tidak ingin gagal cita-citaku untuk mendapatkan Wahyu Makutoromo. Interupsi sinuwun. Interupsi diterima. Kalau kemudian Rektor Universitas Kutorunggo itu menolak apa yang menjadi kehendak Sang Prabu, biaya Universitas Kutorunggo itu dari mana? wah sayangnya dia itu swadaya ya. Dia itu termasuk yang terbaik kopertis yang ada di negara ini. Kutorunggo itu adalah perguruan tinggi swasta yang paling baik, swadaya murni. Makanya mahasiswanya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei. Itu. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan, cita-cita rektornya. Dia ingin membuat ijazah sendiri, tanpa ijazah negeri pun bisa bekerja. Lah itu yang paling bahaya. Karena memang kalau mengandalkan ijazah negeri, fakultas-fakultas negeri itu juga tidak menjamin meluluskan sarjana yang qualified. Bahkan sebagian ataupun ada beberapa koruptor-koruptor ini juga jebolan universitas yang ternama di negeri ini. Jadi memang ada baik dan buruknya. Lah sayangnya Universitas Kutorunggo itu yang berada di Surakarta itu mandiri, lah itu yang paling sulit. Security-nya berapa? Maksud Tuhan gimana? Bawalah prajurit Hastina lengkap dengan persenjataan. Kalau memang tidak mau mengulungkan, bahasa Indonesia gombal, mengulungkan, menyerahkan. Kayak bahasa Indonesia ini Irwan, mengulungkan, kejaba. kalau tidak mau menyerahkan Wahyu Makutoromo terhadap Prabu Duryudono, bumi hangus, robohkan gedungnya. Loh, itu nanti Anda akan berhadapan dengan polisi Kutorunggo. Lawan polisinya. Kalau perlu
sogok komandannya. Bukankah sekarang uang adalah segala-galanya? KUHP, kalau ada uang habis perkara, kamu tahu. Mumpung euforia di negara ini sedang begitu, kita masuk. Bila perlu lawan-lawan politikku, semua lawan-lawan politik, semua pesaing-pesaing yang ingin mendapatkan Wahyu Makutoromo, kalau perlu jebloskan ke dalam penjara. Pasalnya 335 Yunto 55. Turut serta dalam perbuatan tidak menyenangkan. Sebab kalau nanti pesaing-pesaing itu tidak dimasukkan dalam penjara, wah bisa batal menerima Wahyu Makutoromo. Betul paman? Mbuh. Ora usah sindar-sindir ndasmu. Wes kare nunggu hari pembalasan wes. Biar Tuhan yang akan merekayasa semuanya. Kalau Tuhan yang menghendaki maka tidak ada bekasnya. Polisi tidak mungkin akan melacak Tuhan, dan tidak mungkin polisi akan memborgol malaikat. Baik paman, apakah setuju dengan pendapat saya? Kalau saya apapun yang Baginda keluarkan setuju. Baginda anggap saja itu sudah menjadi hukum bagi saya. Udahlah, pokoknya apapun yang keluar dari Baginda itu adalah, menurutku adalah itu bagus, itu hebat sekali. Saya doakan mudah-mudahan nanti bisa jadi presiden lagi. Jangan suka nyebut poco-poco, lebih baik introspeksi. Gak usah bicara politik, jadi malah dilarak, kurang ajar gitu masanya. Honorku belum, urung lunas iki goblok. Wong Pak Darko yo mbuh kok honore pira. Kalau memang demikian, hari ini juga Kakang Adipati Karno kita sambut dengan gelar apel prajurit menuju ke Universitas Kudorunggu. Ayo, 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 ayo.